Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Wilariani. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas tentang perkembangan bayi. Ya mungkin ini telat ya karena anak saya sekarang udah 5 bulan, tapi mudah-mudahan infonya masih tetap bermanfaat buat kalian gitu. Tapi sebelum ke videonya, aku cuman mau tegasin di sini. Jadi sekarang yang aku mau sharing di sini, tolong jangan dijadikan acuan untuk anak-anak atau bayi-bayi para ibu di rumah. Karena di sini aku cuman mau sharing apa ya? Jadi inti-intinya saja. Jadi kan ini cuman sebagai bahan informasi cadangan atau ya kalau misalnya untuk informasi tambahan aja gitu untuk Bunda ya. Nanti jangan mentang-mentang apa yang saya diomongin di sini terus kok bayi saya belum ya, kok bayi saya enggak gitu. Nah, jadi ini itu jangan dijadikan sebagai acuan atau yang utama gitu. Jadi jadikan aja sebagai informasi cadangan untuk bunda-bunda di rumah aja gitu. Oke, kita langsung aja ke informasinya sebagai berikut. Nah, untuk bayi 1 bulan, biasanya kemampuan yang udah dikuasai yaitu mengangkat kepala saat tengkurap, lalu merespon suara, menatap wajah kita. Lalu untuk kemampuan barunya, mata bisa mengikuti arah objek, bersuara oh dan ah, bisa melihat corak hitam dan putih. Lalu yang sudah lebih ahlinya, tersenyum dan tertawa, mengangkat kepala 45 derajat. Nah, di sini saya akan jabarkan. Jadi, untuk di usia 1 bulan ini, kemampuan fisik si bayi yaitu memiliki insting untuk bernapas, bisa mengepalkan jari, tangan dan menggenggam jarinya. Terus bisa mencium bau tubuh sang ibu dan bisa membedakannya dengan tubuh orang lain. Nah, makanya sebagian ibu kadang ada yang ngeluh, anak saya nih kok maunya digendong terus gitu, nggak mau sama orang lain. Nah, ini alasannya dikarenakan si bayi udah tahu bau si ibu gitu ya, jadi si ibunya sendiri. Lalu memiliki sedikit kendali otot untuk bergantung pada gerak refleks seperti mengisap, menguap, menangis, dan bersin. Lalu dia udah bisa menyadari bahwa dia punya kendali pada tangannya, kayak genggam jari ibu, kayak ngisap jempolnya sendiri ketika lapar. Nah, dia juga bisa melihat jelas wajah bunda pas lagi nyusuin. Dapat merespon suara dan dapat merespon mengingat wajah gitu. Nah, ini ada tips untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi sering-sering ajak bicara atau nyanyi. Terus yang kedua, memandang ke dalam mata bayi. Terus pijat bayi adalah salah satu cara untuk bonding dengan bayi. Bisa dilakuin setelah mandi ataupun mau tidur ya. Lalu ketika bayi diletakkan pada posisi tengkurap, secara refleks dia akan memiringkan kepala untuk membantunya bernapas. Nah, ini yang harus dikhawatirkan oleh bunda ketika anak atau bayi bunda terlihat tidak nyaman jika Anda dengan lembut memutar kepalanya dari sisi ke sisi. Lalu bayi bunda tidak bisa menanggapi suara keras. Lalu yang selanjutnya terus-menerus kesulitan menggerakkan matanya atau tetap juling. Dan yang terakhir tubuhnya lebih kaku. Nah, ini yang harus dikhawatirkan. Jika ini terjadi sama bayi-bayi bunda, boleh konsultasi ke bidan terdekat atau ke dokter.
Nah, itu tadi untuk perkembangan fisiknya yang bayi 1 bulan. Untuk perkembangan kognitifnya, jadi di usia ini sudah bisa mendengar dan bisa melihat dengan benar. Lalu untuk meningkatkan kemampuan si bayinya, Bunda bisa perlihatkan buku bergambar dengan warna-warna cerah dan kontras. Dia akan menikmati menatap gambar-gambar dan fokus sama suara orang tuanya gitu. Dan ini juga bisa merangsang kognisi. Lalu bisa juga diberikan mainan yang mengeluarkan suara lembut untuk menstimulasi otak dan indera pendengarannya. Nah, ini yang harus dikhawatirkan ketika bayi Bunda tidak memiliki atau terlihat memiliki titik lunak atau cekung di kepalanya. Dan yang kedua, tampak tidak mendengar atau melihat dengan benar. Nah, ini yang harus dikhawatirkan jika kita sudah memperlihatkan buku atau memberikan mainan, tapi bayi Bunda cuek aja gitu, nggak memperhatikan. Nah, ini harus juga dikonsultasiin lagi. Nah, lalu untuk perkembangan emosi sosialnya, sangat penting banget buat Bunda untuk enggak ngebiarin bayinya nangis terus menerus dalam waktu yang lama. Itu sangat nggak baik karena bisa merusak perkembangan emosinya. Jadi kalau bisa begitu bayi Bunda nangis langsung dicoba untuk disusui atau didiamkan. Nah, untuk orang tua baru juga harus tahu kalau bayi selaras secara emosional dengan Anda. Jadi kalau bundanya senang, pasti bayinya juga senang. Tapi kalau misalnya bundanya cemas, galau, atau lagi marah, pasti ke bayinya juga akan rewel ya. Selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan bayi dengan cara lembut, pelan-pelan gitu ya, ajak bicara. Insya Allah itu bisa menenangkan juga. Lalu jangan biarkan bayi Anda sekali lagi menangis terlalu lama. Dia membutuhkan ketenangan di usia 1 bulan ini. Lalu kondisi yang harus dikhawatirkan oleh Bunda yaitu pada saat bayi jarang merespon saat digendong oleh Bunda atau disentuh gitunya, dia cuman diam aja atau enggak, pokoknya sama sekali enggak merespon. Nah, ini juga harus dikonsultasiin lagi, bisa sama bidan atau dokter. Lalu selanjutnya untuk perkembangan bicara dan bahasa. Pada bayi umur 1 bulan ini, dia tidak akan mulai berbicara belum mulai berbicara kata-kata. Paling bahasa yang pertamanya itu nonverbal dan cuma nangis aja gitu ya. Meringis, menangis, menggeliat. Nah, tapi meskipun bayi 1 bulan ini belum bisa berbicara atau melakukan kata-kata, kita orang tua harus sering-sering mengajak ngobrol si bayi, ajak ngobrol pelan-pelan aja gitu ya, jangan keras-keras. Terus orang di sekitar juga bisa dilibatkan, misalnya ayahnya, neneknya, atau pamannya, bibinya juga bisa dilibatkan. Dan yang terakhir adalah musik adalah cara yang bagus untuk berkomunikasi, menjalin ikatan dengan bayi. Nah, kalau saya kebetulan dengan murotal ya. Jadi mungkin yang muslim ya baiknya juga pakai murotal aja. Nah, itu dia
ya, perkembangan untuk bayi umur 1 bulan. Sekali lagi tolong jangan dijadikan untuk acuan tetap Bunda, tapi jadikan informasi tambahan aja untuk jaga-jaga gitu. Nah, insya Allah besok aku mau sharing lagi untuk perkembangan bayi yang umur 2 bulan. Jadi jangan lupa subscribe dan loncengnya juga diklik ya, biar nggak ketinggalan info dari saya. Oke, terima kasih, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.